Kita langsung ke informasi lainnya, ini yang memang masih seliweran di media sosial nih. Masih ramai jadi perbincangan yaitu soal operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ya, Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo pertama yang terjaring OTT KPK. Ini bukanlah peluncuran mobil mewah baru, juga bukan parade para biker. Akan tetapi mobil-mobil mewah dan motor berharga mahal ini adalah sitaan dari OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat 22 kendaraan diantaranya 15 mobil dan 7 moge alias motor gede. Selain kendaraan, KPK juga mengamankan 14 orang dalam OTT termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer. KPK belum dapat merinci terkait dari mana saja mobil mewah dan motor gede disita dalam OTT. Diduga Wamenaker Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, sampai saat ini ada 14, sampai dengan saat ini ada 14 orang yang sudah diamankan oleh tim. Ya, seluruhnya sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Oke, artinya termasuk Immanuel Ebenezer masih diperiksa di dalam? Termasuk semuanya sedang dilakukan pemeriksaan. Oke, apakah sudah ada yang statusnya naik, Mas? Belum, nanti pemeriksaan masih berlangsung, nanti kami akan sampaikan status hukum dari para pihak yang diamankan tersebut. Oke, kalau boleh dijelaskan, Mas, ini selain kendaraan ada berapa barang bukti lainnya, Mas? Selain kendaraan ada sejumlah uang yang juga diamankan, namun belum bisa kami sampaikan secara rinci ya. Mata uang apa, kemudian jumlahnya berapa. Menanggapi tertangkapnya Noel, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meminta kasus ini sebagai pembelajaran khususnya di internal Kemenaker. Walaupun prihatin atas penangkapan Noel, akan tetapi Yasirli tetap menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga anti rasuah. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tertangkapnya Noel juga telah diinformasikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Harus diakui, penangkapan Noel dalam OTT KPK sangat mengejutkan karena Noel merupakan pembantu presiden yang disebut-sebut kinerjanya dinilai baik. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Immanuel Ebenezer merupakan anggota Kabinet Merah Putih yang pertama tertangkap OTT KPK. Sebelum mengemban amanah menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel sempat jadi aktivis 1998, relawan Jokowi Mania pada pemilu 2019, dan relawan Prabowo Mania di 2024. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Nah sekarang kita semua nunggu-nunggu nih, jadi apa statusnya Wamenaker? Karena memang KPK ini punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang kena OTT. Betul, jadi tidak hanya statusnya Wamenaker Noel ini, tapi juga kita menanti pihak-pihak lain ya, yang nggak mungkin terlibat juga dalam kasus ini. Walaupun nih Dana, apa tuh? kayaknya pecah telur ya.
bukan pencak telur itu. Maksudnya adalah ini adalah anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto yang pertama yang terjaring OTT KPK. Betul sekali. Terus satu lagi yang miris nih, kalau kita masuk ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan, sadar atau enggak? Ini ada manekin yang dipasang dengan rompi KPK. Nah, sebenarnya ini maksudnya sih untuk mengingatkan para pejabat ya, buat please jangan korupsi gitu. Tapi mirisnya ternyata Aduh. Sama ini sebenarnya ada lagi yang lagi viral di media sosial. Emang ya netizen tuh paling bisa ngulik-ngulik video. Ingat nggak sih ada video Wamen Noel beberapa tahun lalu yang bilang pokoknya siapapun menterinya harus siap dihukum mati kalau terjerat kasus korupsi. Nah itu gimana ya kalau sekarang dia sendiri yang terjerat berarti udah itu nanti aja. Biarkan netizen berspekulasi ya.